malu, ternyata kameranya sudah on ya. Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Sugeng enjing. Good morning. Annyeonghaseyo. Pasti kalian seneng ya, karena di video tadi kita sudah disambut dengan opa-opa tersyahdu teruwu-uwu. Pasti kalian kayak Kak Nabila tadi, kayak gini-gini lah, gini-gini. Sekarang Kak Nabila mau tanya nih, bagaimana persiapan kalian menyambut 17 Agustus tahun 45? Itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka. Iya, Kak Nabila mau tanya, apa aja yang sudah kalian lakukan untuk mempersiapkan tanggal 17 Agustus? Ya elah Kak, buru-buru persiapan. Kan tahun ini tuh kita masih pandemi Kak, Agustusannya. Gak seperti tahun-tahun yang lalu. Ada lomba balap sepeda, ada lomba apa tuh Kak, naik-naik panjat pinang, terus ada lomba tarik tambang lah, makan kerupus, pokoknya rame Kak. Kalau sekarang kan sepi Kak. Tetot. Jangan sampai karena alasan pandemi ini mengurangi rasa semangat kalian untuk menyambut tanggal 17 Agustus. Oke, Kak Nabila ada ide nih untuk kalian dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu Kak, kita nyanyi lagu BTS, bukan? Nah adik-adik, kalau kalian tadi sudah terbang ke Korea Selatan dan kalian tadi sudah bisa menyebutkan satu persatu para member BTS, Opa Suga, Opa Jimin, Opa Jungkook, dan opa-opa yang lainnya. Sekarang Kak Nabila mau tanya, dapatkah kalian menyebutkan satu persatu dari jeng para wali songo? Hayo lu, pada mikir semua kan? Karena Nabila mau tanya nih, manakah kembar wali Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo? Hayo yang mana? Duh Kak, kan aku nggak tahu kalau wali songo. Nah adik-adik, kalian harusnya malu. Kalian bisa menyebutkan satu persatu para member BTS dengan betul. Lebih-lebih jika kalian tahu nama asli mereka, tapi kalian tidak tahu nama dari para wali songo, dan kalian tidak tahu para pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Aduh, pasti para pahlawan sedih melihat kalian. Wah, kok malah penerus bangsaku kayak gitu ya? Kok malah penerus bangsaku gitu-gitu terus, tiktokan terus. Aduh, kok mereka nggak belajar sejarah ya? Kak Nabila ingatkan kalian pada pesan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia kita, pernah berkata, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Boleh kalian menyanyikan lagu BTS lah dan teman-temannya itu, tapi kalian jangan lupa juga belajar tentang sejarah, lebih-lebih tentang sejarah Islam yang ada di Indonesia. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tuh kalian bisa lihat kan, Kak Nabila sudah mengenakan dress code yang sudah bagus dengan background batik. Nah, di video ini dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia, Kak Nabila akan mendongeng tentang, kalau kalian bisa tebak, sesuai dengan baju Kak Nabila. Iya, betul sekali. Kak Nabila akan mendongeng tentang Sunan Kalijogo. Diperhatikan adik-adik ya. Alkisah, nama asli dari Sunan Kalijaga ialah Raden Said. Beliau merupakan anak dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Jadi adik-adik, Raden Said ini adalah pangeran dari Kerajaan Tuban. Jiwa gelora muda Raden Said sungguh meradang karena dia tidak suka dengan sistem pemerintahan ayahnya, yang mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
para rakyat jelata diharuskan untuk membayar pajak ke kerajaan. Raden Said pun marah kepada ayahnya. Ya, kenapa rakyat kita harus membayar pajak? Padahal mereka itu sudah miskin. Kenapa harus membayar pajak? Hei anakku, kau masih muda. Tahu apa kau tentang rakyat? Sudah, pergi sana. Mendengar perkataan ayahnya, Raden Said pun memikirkan sesuatu yang berguna bagi rakyatnya. Setiap malam, Raden Said mengendap-endap menuju gudang kerajaan. Raden Said mengambil hasil pajak yang telah diberikan oleh rakyat jelata. Hasil pajak berupa padi, berupa sembako yang ada di gudang kerajaan diambil oleh Raden Said, kemudian dikembalikan ke rumah para rakyat jelata. Karena pada malam hari, aksi dari Raden Said ini tidak ketahui. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah tahu tentang cerita siapa dia namanya, Robin Hood. Nah, Robin Hood itu dia mencuri, kemudian hasil curiannya tidak untuk dia tapi untuk orang lain. Sesungguhnya sebelum ada Robin Hood, kisah tersebut sudah ada pada Raden Said. Jadi Raden Said mengambil hasil yang ada di gudang, mengambil hasil panen, bisa perak, emas yang ada di gudang kerajaan, kemudian dibagikan kepada rakyat jelata ketika malam hari. Dan ketika pagi hari, betapa bahagianya para rakyat Tuban melihat di depan rumahnya sudah ada singkong, sudah ada emas, sudah ada perak yang bisa mereka gunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Wah, Pak, lihat Pak, ini ada sembako. Hah? Kita kan sudah bayar pajak ke kerajaan. Loh, ini kok kembali lagi ke kita ya Bu ya? Alhamdulillah Pak. Wah, kita harus bersyukur kita hari ini bisa makan enak. Kejadian tersebut berulang berkali-kali hingga para pengawal kerajaan Tuban merasa heran. Sini. Kok bisa ya hasil pajak atau hasil panen yang ada di gudang kita ini, apakah kalian merasa semakin berkurang? Padahal sebelumnya itu bersaksa banyak hingga memenuhi gudang ini, tapi kok seakan-akan sekarang berkurang ya? Wah, iya ya, berarti kita harus memperketat penjagaan gudang ini. Yang semula pengawal yang ada untuk menjaga gudang hanya ada 2 orang, sekarang sistem keamanan yang ada di gudang dipertambah menjadi ada 20 pengawal yang berjaga-jaga setiap malam menjaga gudang. Nah, suatu malam adik-adik, ketika Raden Said ingin masuk ke dalam gudang, tertangkaplah dia oleh para pengawal tadi. Dan betapa terkejutnya para pengawal. Loh, pangeran, ternyata selama ini pangeran yang mengambil hasil panen yang ada di kerajaan. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Pangeran harus kita laporkan ke raja. Akhirnya adik-adik, Raden Said pun dibawa oleh para pengawal untuk menghadap ke Raja Adipati Tuban atau ayahnya sendiri. Apa yang kamu lakukan Raden Said? Kenapa bisa-bisanya kamu mengambil hasil panen yang ada di gudang kerajaan kita? Wahai ayahanda, bukankah aku pernah berkata kepada engkau, aku tidak suka dengan sistem pemerintahan yang engkau lakukan di kerajaan ini. Engkau memberikan pajak kepada rakyat jelata. Aku tidak terimakan hal itu, ayahanda.
Sebagai hukumannya, kamu dicambuk 200 kali dan kamu akan dikurung di kamar, tidak boleh keluar kemana-mana selama 2 tahun. Wah, kasihan ya Raden Said, karena perbuatannya dia memperoleh hukuman yaitu dicambuk 200 kali dan dia dihukum dikurung di kamarnya, tidak boleh keluar kemana-mana. Ada yang bilang selama 1 tahun, ada yang bilang hingga 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian, kemarahan Raden Said semakin memuncak. Aku sangat tidak tega melihat rakyatku kelaparan. Setiap hari mereka harus menahan lapar karena harus membayar pajak. Aku tidak bisa berdiam diri. Kalian tahu adik-adik apa yang dilakukan oleh Raden Said? Raden Said pun kabur keluar wilayah Tuban. Dia menyamar dengan mengenakan topeng dan mengenakan serba hitam, dari atas hingga bawah serba hitam, hingga tidak ada satupun orang yang mengenali bahwa orang tersebut adalah Raden Said. Kemudian dia merampok ke rumah orang-orang yang kaya tapi tidak pernah sedekah. Dia merampok ke rumah orang-orang yang berharta tapi tidak pernah membayar pajak. Dan hasil rampokannya akan dibagikan ke rumah orang-orang miskin yang membutuhkan. Dan itu terjadi setiap hari, setiap malam. Hingga pada suatu malam ada sekelompok perampok yang sengaja ingin menjebak Raden Said. Mereka menyamar seperti Raden Said. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan mengenakan topeng persis apa yang dikenakan oleh Raden Said. Tidak hanya merampok, mereka juga melukai seorang gadis. Tentu gadis tadi meminta tolong. Tolong. Dan pada saat Raden Said ingin menolong gadis tersebut, sekelompok perampok tadi sudah berhamburan pergi menyelamatkan diri. Begitu cepat hingga Raden Said tidak bisa menangkap rampok-rampok tadi. Tiba-tiba ada kentongan yang dibunyikan oleh warga sekitar. Woi, rampok, mau kemana? Rampok. Dan yang tertangkap basah bukanlah kelompok rampok tadi, melainkan adalah Raden Said. Betapa terkejutnya warga ketika membuka topeng yang dikenakan oleh Raden Said. Ini bukan orang biasa. Bapak-bapak sini. Ini bukan orang biasa. Rampoknya ini, ini adalah anak dari Raja Tuban. Iya, anak dari Adipati Tumenggung Wilotikta. Wah, pangeran, kenapa kamu bisa ada di sini? Kenapa kamu bisa merampok? Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Ayo kita bawa ke kerajaan Tuban. Akhirnya dengan dibawa oleh warga, Raden Said yang sudah babak belur dihajar oleh warga dibawa ke istana kerajaan, kembali ke rumah beliau. Betapa terkejutnya ibunda dari Raden Said melihat anaknya sudah babak belur dan mendapatkan laporan bahwasanya anaknya telah merampok dan melukai seorang gadis. Apa yang kamu lakukan, anakku? Ibu tidak menyangka kamu bisa sekejam itu. Ibunda, percayalah ibunda, aku bukan merampok untuk diriku, tapi aku merampok untuk orang miskin yang hartanya selalu harus membayar pajak kepada kerajaan ini. Tapi anakku, itu salah. Ibunda dari Raden Said pun merasa sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Raden Said. Kemudian
Ibunda Raden Said mengusir dia. Ibu sangat kecewa nak dengan apa yang telah kamu lakukan. Pergi kau, pergi dari Kadipaten Tuban ini. Jangan pernah kembali sebelum suaramu bisa menggetarkan dinding-dinding kerajaan ini dengan suaramu ketika membaca Al-Quran. Pergi kau, pergi, pergi. Akhirnya Raden Said pun pergi semakin jauh melalang buana hingga dia tiba di hutan Jatiwangi. Di sanalah Raden Said tinggal di gubuk yang bisa dikatakan tidak layak huni. Perlu adik-adik ketahui, Raden Said mempunyai suara yang begitu indah, terutama ketika dia sedang membaca Al-Quran. Raden Said sangat suka membaca Al-Quran dan suaranya begitu indah. Jika kalian perhatikan tadi, ibunda dari Raden Said ketika mengusir, ibundanya bilang seperti apa adik-adik? Iya, jangan pernah kembali sebelum suaramu bisa menggetarkan dinding-dinding kerajaan dengan suara ketika kamu membaca Al-Quran. Nah, karena ibunda dari Raden Said ini tahu bahwasanya Raden Said ini aslinya tidak salah. Tapi untuk menghukum Raden Said, ibunda dari Raden Said tadi mengusir Raden Said. Dan adik-adik tahu, setiap hari setelah sholat subuh, Raden Said membaca Al-Quran. Kemudian dia berdoa agar lantunan kalam ilahi yang dia bacakan bisa didengarkan oleh ibundanya yang jauh ada di Tuban sana. Dan ternyata benar adik-adik, setiap pagi ibunda dari Raden Said meskipun jauh letaknya dari Raden Said, ibaratnya LDRan, tapi ibunda dari Raden Said bisa merasakan hawa sejuk dari lantunan kalam ilahi yang dibacakan oleh Raden Said. Meskipun sudah diusir, ternyata Raden Said semakin melancarkan aksinya. Sama seperti sebelumnya, Raden Said merampok ke rumah orang-orang kaya, kemudian hasil rampokannya dibagikan kepada orang-orang miskin. Hingga pada suatu hari, ada seorang kakek tua yang berjalan melewati gubuk Raden Said. Kakek tua tadi membawa tongkat yang berwarna emas hingga membuat mata Raden Said silau. Loh, siapa itu? Siapa kakek tua yang lewat rumahku tadi ya? Wah, dia bawa apa itu? Loh, dia bawa tongkat emas. Waduh, hingga membuat mataku silau seperti ini. Jangan-jangan dia bukan kakek sembarangan. Aku harus ambil tongkatnya. Tanpa sengaja, Raden Said menabrak si kakek tua tadi. Apa yang kamu lakukan, Cu? Kenapa kamu menabrakku, Cu? Aku tidak menabrakmu. Aku hanya ingin mengambil tongkatmu. Tongkatmu akan aku ambil dan akan aku bawa pulang. Halah kakek tua, gitu aja kok nangis. Anak muda, aku bukan nangis karena kamu telah mengambil tongkatku. Aku nangis karena tanpa sengaja saat kau mengambil tongkatku dan kau menabrakku, aku mencabut rumput ini. Kan cuma rumput. Kenapa kakek merasa bersalah seperti itu?
Anak muda, ini namanya mubazir anak muda. Kalau rumput ini dimanfaatkan oleh orang yang punya ternak sapi, ini rumput akan bermanfaat. Sedangkan tanpa sengaja aku mengambil rumput ini. Astagfirullahaladzim. Wah, kakek tua, ternyata kamu sungguh orang yang baik hati. Maafkan aku kakek ya, akan aku bantu. Kemudian Raden Said membantu kakek tua yang jatuh tadi untuk bisa berdiri lagi. Aku jadi tidak tega kakek mengambil tongkatmu ini. Ini aku kembalikan tongkatmu. Sebenarnya kamu ini siapa kakek? Dan kamu mau kemana kek? Kenapa kakek bisa berjalan di hutan belantara ini? Kakek tua tadi tidak menjawab satupun pertanyaan dari Raden Said. Kemudian kakek tua tadi memukulkan tongkat emas yang dia bawa ke sebuah pohon yang ada di depan Raden Said dan kakek tua itu. Duk duk duk. Kalian tahu adik-adik apa yang terjadi? Pohon tadi berubah menjadi pohon emas. Bukan hanya pohonnya, tapi daun, ranting dan buahnya berubah menjadi emas. Loh. Wah, kakek hebat. Kakek bisa menyulap, menyihir pohon ini menjadi pohon yang bernilai tinggi. Pohon emas. Aku harus mengambil buahnya. Wah, aku harus panjat pohon ini. Dengan rakusnya, Raden Said memanjat pohon tersebut dan berniat mengambil seluruh buah yang ada pada pohon emas tadi. Tiba-tiba, Raden Said terjatuh ke tanah. Loh. Kok bisa? Pohonnya kembali seperti semula. Loh. Mana tadi buah yang aku ambil tadi? Loh. Mana tadi buah yang aku petik? Merasa keheranan, Raden Said pun berpikir berkali-kali. Apa yang sesungguhnya terjadi ini? Kakek tua yang membawa tongkat emas. Kemudian dia mengingatkanku karena apa yang terjadi ini? Kemudian Raden Said pun mengejar kakek tua itu dengan berlari. Padahal adik-adik, kalau kita pikir-pikir, kakek tua tadi berjalan tidak begitu bisa berjalan dengan lancar. Dia harus dibantu oleh tongkat dan jalannya pelan-pelan. Tapi semakin Raden Said ini mengejar kakek tadi, dia semakin kewalahan, semakin tidak bisa mengejar si kakek tua tadi. Mana kakek tua tadi? Padahal dia tuh kalau jalan tidak bisa cepat. Kenapa aku tidak bisa mengejarnya? Kemana kakek tua tadi? Aku harus berguru kepada kakek tua tadi itu. Mana? Akhirnya Raden Said bisa bertemu dengan kakek tua tadi. Kakek tua, sudah, jangan jalan lagi. Kakek tua, kakek. Aku mau berguru kepadamu. Apa? Kamu mau berguru kepadaku? Hei anak muda, kakek mau tanya, sebenarnya apa yang kamu lakukan di hutan ini? Oh, kakek belum kenal aku ya? Aku adalah perampok yang budiman.
Mana ada perampok yang budiman? Apa maksudmu anak muda? Perlu kakek ketahui, aku setiap hari merampok ke rumah orang-orang yang kaya, yang tidak pernah bersedekah, yang tidak pernah membayar pajak. Kemudian hasil rampokannya bukan untuk diriku kakek, tapi hasil rampokannya akan aku bagikan ke rumah orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Astagfirullahaladzim. Itukah yang kamu sebut dengan perampok budiman anak muda? Astagfirullahaladzim. Itu sama saja kamu mencuci bajumu dengan air kencingmu sendiri. Huh, loh, kok bisa seperti itu, kek? Ya berbeda lah, kek, berbeda lah. Iya anak muda. Tindakanmu tadi itu sama seperti kamu mencuci pakaianmu sendiri dengan air kencingmu. Meskipun air kencingmu banyak, tapi tetaplah najis. Meskipun kamu berniat menolong orang-orang miskin, meskipun kamu membagikan entah apalah itu yang kamu bagikan ke orang-orang miskin tadi, tapi caranya salah, itu tetap perbuatan yang berdosa. Astagfirullahaladzim. 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 Kakek tua, aku benar-benar merasa bersalah. Aku sekarang paham apa yang selama ini telah aku lakukan adalah perbuatan salah. Kakek tua, izinkan saya menjadi murid kakek tua. Izinkan saya mengabdi dan belajar kepada kakek. Apapun syaratnya, apapun yang kakek mau akan aku lakukan. Apakah yang kamu ucapkan tadi benar anak muda? Apakah kamu benar ingin menjadi muridku? Benar kakek, aku sangat bersungguh-sungguh ingin belajar kepadamu. Aku ingin berguru kepadamu. Aku ingin bertaubat setaubat-taubatnya. Baiklah anak muda. Karena kamu ingin menjadi muridku, persyaratannya adalah kamu harus menungguku di tepi sungai ini hingga aku pulang, hingga aku kembali. Kamu tidak boleh kemana-mana. Aku harus menunggu kakek di tepi sungai ini. Gampang kakek. Apapun yang kakek minta akan aku turuti. Apapun yang kakek maksudnya adalah apapun yang Tuan Guru inginkan akan saya lakukan. Saya akan menunggu kakek, menunggu Tuan Guru di sini, di tepi sungai ini. Dan adik-adik, perlu kalian ketahui, di tepi sungai di mana Raden Said bertemu dengan kakek tua tadi, di depan mereka ada sebuah sungai yang sangat deras airnya. Dan dengan santainya kakek tua tadi berjalan di atas sungai tadi tanpa tercebur dan tanpa tercipat air sedikit pun. Masya Allah, kakek tua itu benar-benar bukan kakek biasa. Aku tidak salah pilih guru. Aku harus menjadi murid dari. Setelah kakek tua tadi sudah jauh dari pandangan Raden Said atau Sunan Kalijogo, beliau pun mulai duduk bersila di tepi sungai menunggu kakek tua tadi.
beliau teringat akan kisah yang ada dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Beliau pun mulai membaca dan berdoa surat yang terkandung dalam Al-Quran yang terdapat kisah Ashabul Kahfi. Dengan memejamkan mata dan tanpa disadari, dia pun tertidur. Adik-adik, ada sejarah yang mengatakan Sunan Kalijogo menjaga sungai atau menunggu kakek tua tadi hingga bertahun-tahun lamanya, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun lamanya. Tidak ada sejarah pasti yang menyatakan berapa tahun pastinya Raden Said atau Sunan Kalijaga ini menunggu kakek tua tadi. Nah, oleh karena itulah Raden Said atau Sunan Kalijogo ini dinamakan dengan Sunan Kalijogo. Kali yang mana dalam bahasa Indonesia adalah sungai dan Jogo dalam bahasa Indonesia adalah menjaga. Jadi Kalijogo ini atau Sunan Kalijogo ini dikatakan oleh sejarah yaitu Sunan yang menjaga sungai agar beliau diterima untuk menjadi murid dari kakek tua tadi. Dan tahukah kalian siapakah kakek tua tadi? Iya, betul sekali adik-adik. Terima kasih yang sudah menjawab dengan betul. Kakek tua tadi adalah Sunan Bonang. Jadi guru dari Sunan Kalijogo adalah Sunan Bonang. Nah, demikianlah video dongeng Sunan Kalijogo ini yang dapat Kak Nabila sampaikan. Semoga meskipun video yang singkat ini menambah wawasan kalian akan Wali Songo dan menambah kecintaan kalian akan budaya yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih, sampai jumpa di video mendongeng selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lana ya